Salam saudara terkasih dalam Kristus, salam jumpa pada renungan harian Embun Pagi. Hari ini kita akan melakukan berbagai kegiatan dan aktivitas kita. Biarlah segalanya itu menjadi didasarkan oleh terang firman Tuhan dan tuntunan kasih Tuhan melalui firman yang kita dengarkan. Oleh karena itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang melihara hati dan pikiranmu. Dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita dari pada hari ini diambil dari Zakaria 7 ayat 10. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, ulang pisat hamu akka nama balu, akka dana na somarama somarina, akka halak na asing na maringanan di tonga-tonga munu, sanga na tu ise PTH na di bagasan hasusaan, jana ulang bain hamu muse, sakap na jahat tu hamu sama hamu. Dalam bahasa Indonesia, janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, kalau kita membaca kitab Zakaria ini, maka kita akan ingat bagaimana Zakaria mau mempersiapkan umat itu untuk menerima kedatangan daripada juru selamat yang dikatakan dalam pasal 9 ayat 9, bersorak-soraklah hai putri Sion. Artinya orang-orang Yerusalem pada saat itu, orang-orang Israel pada saat itu dipersiapkan untuk menjadi menerima Tuhan dalam kehidupan mereka, menyambut Yesus Kristus yang lahir di dalam kandang domba untuk menjadi disorak-sorai, bersorak-sorai sebagai putri Sion dalam menyambut kedatangan Tuhan. Dalam nats kali ini ada sebuah sikap yang harus dimiliki sebagai orang percaya, yaitu tidak menjadi menindas janda dan anak yatim, orang asing, dan juga orang miskin. Saudara terkasih, dalam hidup pada saat ini, dikarenakan oleh kepentingan uang, kepentingan jabatan, harta, dan sebagainya, maka sangat mudahlah untuk menindas orang-orang miskin dan orang-orang yang tidak mendapatkan keuntungan lebih. Mereka akan dieksploitasi dengan berbagai cara, termasuk membungakan uang, membuat riba, dan lain sebagainya. Pada firman Tuhan kali ini diingatkan bahwa jangan menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Ternyata sikap orang percaya itu adalah menjadi memberi solusi, bukan menjadi menambah beban. Atau bukan menjadikan orang lain sebagai objek dalam mensukseskan diri kita, memberikan sesuatu agar kita menjadi memeras dia dan kita menjadi beruntung. Itu bukanlah sikap sebagai orang percaya, namun menjadi solusi terhadap berbagai persoalan yang dia hadapi. Apabila ada orang yang menjadi tidak mendapatkan dukungan dan tidak mendapat keberuntungan, maka kita adalah kehadiran kita menjadi solusi di dalam persoalan yang dia hadapi. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, sebagai orang percaya, kita harus ingat bahwa kita sebenarnya adalah orang yang berhutang, orang yang selayaknya mendapatkan penghukuman. Namun oleh karena kasih karunia Allah, kita menjadi dibebaskan, kita menjadi beroleh keselamatan. Keadaan ini mau memperlihatkan kepada kita bahwa kehidupan kita sebagai orang percaya adalah kehidupan yang bersyukur atas apa yang sudah Tuhan nyatakan bagi kehidupan kita, sehingga kasih karunia dan keselamatan yang diberikan oleh Allah berdampak kepada hidup kita yang memperlihatkan kebaikan, keramahan, kasih, dan perbuatan-perbuatan yang memberikan jalan keluar bagi orang-orang yang memiliki pergumulan dan persoalan. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, ternyata kita jangan memikirkan, kita jangan merancangkan sesuatu yang jahat bagi orang-orang yang kecil,
tertindas, dan juga terdiskriminasi. Kita harus hadir sebagai jalan keluar bagi kehidupan mereka. Jadilah kita di dalam setiap pekerjaan kita menjadi jalan keluar bagi orang-orang yang susah, menjadi penopang bagi orang-orang yang akan terjatuh, dan memberikan solusi bagi orang yang memiliki pergumulan. Bila firman ini menjadi kekuatan dan semangat baru bagi kehidupan kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang begitu indah. Jadikan menjadi berakar berbuah, bertumbuh dalam hidup kami, sehingga kehidupan kami adalah kehidupan yang berdampak, yang memberikan jalan keluar bagi yang susah dan yang tertindas. Biarlah firman-Mu menjadi bahagian hidup kami. Dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.